Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Nah, untuk pagi hari ini semua masuk ya? Untuk kelas 3? Ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti semua sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan kita pada musim pandemi saat ini, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. 1, apa Mas Pio? Mencuci tangan sabun. 2, Mbak Femi. Menutup mulut, memakai masker, Bu. 3, Mbak Puji. Apa ya? Menjaga jarak, Bu. Nah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sebelum masuk kelas tadi, apa semua sudah mencuci tangan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jempol 2 untuk anak kelas 3. Nah, untuk menjaga jarak, meskipun kalian duduknya berkelompok, harus tetap menjaga jarak dan memakai masker. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mas Priya, silakan. Karena berangkatnya tadi yang lebih awal, dipimpin doanya, teman-teman. Ya, Bu. Kemudian sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Mas Priya. Bu. Sebelum melanjutkan pelajaran, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo, bagaimana sikap sempurna untuk menyanyikan Indonesia Raya? Berdiri, dan untuk sekarang gilirannya nomor absen 7 ya, Mbak Femi memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih Mbak Femi. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah belajar tema 8 tentang Praja Muda Karana di subtema 1, aku anggota Pramuka. Untuk kelas 3, termasuk anggota kelompok apa ya, Pramuka? Ayo, Mas Pio. Nah, pinter, Puji, siaga. Untuk selanjutnya, kita akan belajar di subtema 2, pembelajaran pertama, dan subtema 2 yaitu aku anak mandiri. Dengan materi pembelajarannya ada bahasa Indonesia, lambang dan simbol pramuka, matematika bangun datar, SPDP, dan gerak tari. Tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat memahami jenis lambang simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. 2. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menceritakan makna simbol-simbol pramuka berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Untuk matematika, melalui kegiatan mengamati gambar dan benda konkret, peserta didik dapat memahami macam-macam bangun datar dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan mengamati gambar dan benda konkret, peserta didik dapat mengelompokkan bangun datar dengan benar. Untuk SPDP, melalui kegiatan mengamati contoh, peserta didik dapat mengetahui dinamika gerak dan kombinasi untuk kuat lemah tangan, kaki, dan kepala tarian dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat memeragakan kombinasi gerak kuat lemah tangan, kaki, kepala dalam tarian dengan benar. Untuk penilaiannya, nanti ada penilaian sikap, observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dan pengetahuan untuk tes tulis. Nanti guru akan beri lembar evaluasi, dan untuk keterampilan nanti ada unjuk kerja. Nah, di sini guru ada sebuah
Gambar. Gambar apa? Ayo Kemah, ditebak. Nah, kemah. Kegiatan Bu. kemah itu biasanya dilakukan dengan apa ya? Pramuka. Nah, pramuka. Seragamnya, bagaimana seragam pramuka? Sama tidak ini seperti punya kalian? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Ada apa saja nih di seragamnya pramuka? Ada warna merah pucuk, ada topinya, ada atributnya, Bu. Atribut. Nah, di sini nanti Ibu punya sebuah teks tentang lambang pramuka. Nah, nanti dibaca ya. Nah, Mbak Puji dibaca. Iya, Bu. Lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka berupa tunas. Loh, kok kepala, Bu? Maaf, keliru. Itu yang betul apa, Bu? Itu apa? Oh, kelapa ya. Ulangi, Bu ya? Ya, ulangi. Ya. Lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Sudah, Bu? Terima kasih untuk selanjutnya. Mbak Femi. Ya, Bu. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun, dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Ya, Bu. Selanjutnya, Mas Priyo. Ya, Bu. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Nah, kelas 3 sudah lancar membaca semua ya. Nah, sekarang nih untuk nomor 1 coba Mas Priyo. Apa lambang gerakan pramuka tadi? Tunas kelapa, Bu. Pinter. Yang kedua, Mbak Femi. Kenapa pramuka menggunakan pohon yang kelapa sebagai lambang pramuka? Karena setiap pohon kelapa itu bermanfaat untuk semuanya, Bu. Bisa dimanfaatkan. Banyak sekali ya manfaat dari pohon kelapa. Ya, Bu. Yang ketiga, Mbak Puji. Buah kelapa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan apa saja? Untuk apa ya? Ayo, tadi nggak didengarkan temannya membaca. Iya, Bu. Maaf. Ayo, yang lain bisa bantu. Buat apa buah kelapa manfaatnya? Menari dan berolahraga. Nah, berolahraga bisa, menari. Banyak sekali ya manfaatnya. Kemudian ini, bacalah dengan nyaring dan perhatikan intonasi pada saat membaca. Sekarang Mbak Femi dulu yang membaca. Ya, aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Ya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Priyo. Ya, Bu. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.
Nah, selanjutnya Mbak Puji. Siap, Bu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Nah, terima kasih. Apakah kalian semua sudah mandiri? Sudah. Mandiri itu apa ya, Bu? Mandiri itu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Nah, ini. Sebentar. Nih, apa yang dimaksud dengan anak mandiri tadi? Ayo, Mas Priyo. Melakukan pekerjaan sendiri tuh tanpa bantuan orang lain. Pinter. Yang kedua, Mbak Puji, apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Tadi aku melakukan apa saja? Berpakaian sendiri, Bu. Nah, berpakaian sendiri. Terus? Apalagi ya tadi ya? Mandi Apalagi? sendiri. Wah, mandi sendiri. Yang ketiga, Mbak Femi, apa saja nama kelengkapan pramuka tadi? Apa, Bu? Apa tadi, Bu? Tuna apa? Ayo. Bu. Apa saja kelengkapannya? Asduk, apa lagi? Tongkat, Tongkat, seragam pramuka, pramuka. lampu. Sudah? Ya, Ayo yang sudah. lain, Mbak Puji, apa kelengkapan pramuka? Apa yang diikat di leher itu loh, Bu? Nah, setangan leher atau Oh, apa? selang leher. Itu, Bu. Nah, sekarang ini. Apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Sekarang tulislah semua kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri pada tempat yang sudah disediakan. Nah, ini Ibu Guru bagi LKPD-nya ya. Silahkan ditulis semua kegiatan yang kalian lakukan secara mandiri. Jujur loh ya, nggak boleh bohong. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Sudah. Selanjutnya, ayo Mbak Puji dibaca apa saja yang sudah dilakukan secara mandiri. Bangun pagi, nggak dibangunin, Bu. Pinter. Kemudian mandi sendiri. Ya, Berpakaian sendiri. Makan tidak disuapi. Terus, memasukkan perlengkapan sekolah sendiri, Bu. Pinter. Kalau berangkat sekolah? Berangkat sendiri. Pinter. Selanjutnya Mbak Femi, dibaca kegiatan apa saja? sama, Bu. Sama? dengan Puji, ya. Oh, kalau Mas Priyo? Saya sudah bisa pakai sepatu sendiri, Bu. Wah, pinter sekali. Jempol 2 untuk anak kelas 3. Kemudian, nah, untuk pramuka tadi seragamnya, ini Ibu punya seragam pramuka milik Udin dan Siti. Sama tidak ya dengan seragam punya kalian? Sama, Bu. Ayo diperhatikan. Sama? Apa saja atributnya? Ayo dilihat. Topi atau tutup kepala. Ya, terus? Tanda pandu. Nah, tanda pandu. Ada papan nama. Ada gudeg, Bu. Nah, tanda gudeg. Nah, itu semua seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka untuk siaga. Banyak sekali tanda atribut pramuka yang digunakan baik Udin maupun Siti.
Bentuk tanda atribut pramuka merupakan bentuk bangun datar. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, kita akan belajar tentang bangun datar. Bangun datar ini adalah bangun yang mempunyai permukaan datar. Ini apa tadi? Tanda apa ya? Tanda pandu. Bagaimana bentuk tanda pandu? Persegi, Bu. Persegi. Sisinya berapa? 4. Berapa? 4. Titik sudutnya? 4. Terus apalagi ciri-cirinya selain mempunyai titik sudut? Sisi apalagi? Oh, 4 sisinya panjangnya sama, Bu ya? Iya, sama. Namanya persegi. Untuk ini apa nih? Tanda apa? Nama. Nama, papan nama. Bagaimana ciri-ciri tanda papan nama? Bentuk persegi panjang, Bu. Persegi panjang. Sisinya? 4. Bagaimana? 4. 4. Yang 2? Panjangnya sama. Yang 2 panjangnya sama, saling berhadapan. Berhadapan. Mempunyai berapa titik sudut? 4. 4. Namanya persegi panjang. Yang ini apa ya? Lingkaran, Bu. Nama atributnya Oh, nama atributnya. apa ya? Kelapa. Tunas kelapa atau tanda pelantikan. Bentuknya Lingkaran. lingkaran. Berapa sisi lingkaran? 1. 1. Pintar sekali. Nah, kalau yang ini tanda apa? Tanda barung. Pintar. Tanda barung, ciri-cirinya, bentuknya, bagaimana sisinya? 3, Bu. Sisinya berapa? 3. 3. Titik sudutnya? 3. Namanya segi 3. Nah, ini ada macam-macam bangun datar, ada persegi panjang, persegi lingkaran, dan segitiga. Dan ini ada 4 sisi sama panjang, seperti yang kalian sebutkan tadi. Untuk selanjutnya nih, contoh benda-benda yang berbentuk persegi. Lihat di sekitar di dalam ruang kelas kalian. Benda-benda apa saja yang berbentuk persegi? Ayo Mas Tio. Yang berbentuk persegi. Papan tulis. Papan tulis persegi atau persegi panjang Mas Tio? Persegi panjang, Bu. Yang berbentuk persegi Mas Tio. Lantai, Bu. Lantai, bagus, pintar. Nah, ini ada contohnya, ada jam dinding, ada jendela, ada papan catur. Nah, untuk selanjutnya, benda-benda yang berbentuk persegi panjang, Mbak Femi. Apa contohnya? Papan tulis. Pintar, papan tulis, meja. Nah, ini ada papan tulis, meja, penghapus, juga almari. Untuk benda berbentuk lingkaran, Mbak Puci. Jam dinding, Bu. Jam dinding, apalagi? Fotogras. Tutup gelas. Nah, ini ada roda, ada jam dinding, ada piring. Selanjutnya berbentuk segitiga, ya siapa yang bisa? Penggaris, Bu. Penggaris, bagus. Nah, ini ada penggaris. Ada apa ini? Tanda lampu merah, lalu lintas itu ada. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang perhatikan tanda atribut yang dikenakan dalam pramuka seperti gambar berikut. Ya, diperhatikan. Itu ada beberapa tanda atribut. Kemudian setelah kalian memperhatikan, sudah? Nah, tuliskan pada tabel berikut, tuliskan secara berkelompok. Kalian kan sudah dari awal duduknya sudah berkelompok, dikerjakan secara berkelompok sesuai kelompoknya tadi. Tulislah sesuai dengan bentuknya. Lingkaran tadi ada tanda apa saja yang berbentuk lingkaran, dicari, ditulis di sini. Persegi juga
sama persegi panjang sampai segitiga. Jelas? Jelas, Bu. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan ini, selanjutnya, nah, adakah dari bentuk atribut tadi yang tidak kamu kenal atau belum kamu ketahui? Tulis di kolom ini. Nah, sekarang dikerjakan bersama kelompoknya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Bu. Sudah. Nah, untuk kelompoknya Mbak Femi, silakan dipresentasikan di depan. Lingkaran apa saja? Lambang pandu dunia, tanda Terus? kecakapan khusus, tanda Nah. pelantikan. Untuk persegi, Persegi, lambang pandu dunia, tanda kecakapan khusus. Sudah, Bu. untuk persegi panjang, Tanda jabatan, nomor gugus depan, papan nama. nah, untuk segitiga, Tanda barung. betul sekali. Nah, sekarang bangun tanda kecakapan apa yang belum kalian ketahui bangunnya tadi kelompoknya Mbak Femi? Tanda kecakapan khusus, Bu. Di situ ada 5 garis. Nah, jika tanda ayo ada kelompok lain yang bisa menjawab dari kelompoknya Mbak Femi, kelompok Mas Brio atau Mbak Puji? Tadi sisinya 5, Bu ya? Iya. Berarti kan kalau sisinya 3 itu segitiga, sisinya 4 segi 4 atau ada persegi. Mungkin segi 5 ya, Bu, kalau Nah, betul sekali. Untuk tanda kecakapan khusus yang ini berarti segi 5. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang tanda-tanda pramuka. Apa tadi tanda pramuka, lambang gerakan pramuka? Masih ingat? Tunas kelapa. tanda pandu dunia. Kelapa. Nih, pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurung kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan. Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan, alat permainan, dan juga menari. Seperti tadi yang disebutkan siapa tadi Mas Trio? Tempurung kelapa itu bisa kita gunakan untuk menari. Nah, kalian sudah membawa alat yang kemarin Ibu suruh bawa? Tempurung Sudah, kelapa, Bu. kalau tidak punya, bawa mangkok plastik tidak apa-apa, tidak usah nangis, minta ibunya, kasihan nanti. Ya, Bu. Ini, pernahkah kamu menari tempurung? Belum. Belum. Nah, sekarang kita akan belajar menari tempurung. Kalian nanti memperhatikan videonya, kemudian nanti secara berkelompok kalian maju satu persatu, tiap kelompok mempraktekkan gerakan tari tempurung, mulai kombinasi dari kepala sampai kaki. Kita perhatikan dulu videonya. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas contohnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian secara bergantian tiap kelompok untuk maju ke depan mempraktekkan satu-satu ya. Kelompoknya Mbak Femi dulu. Iya, Bu. Nah,
Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Femi. Nah, kemudian kelompoknya Mbak Puji, silakan. Baik, Bu. Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Puji. Untuk yang terakhir, kelompoknya Mas Trio, silakan. Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Trio. Sekarang kita sudah belajar apa saja tadi kita? Sudah belajar apa saja tadi? Menari, Bu. Nah, menari. Kemudian ada apa lagi? Pramuka, Bu. Pramuka, Bu. Atribut pramuka. Ada lagi? Bangun datar. Bangun datar. Ada yang belum dipahami? Sudah, Bu. Bisa. Ya. Lambang gerakan pramuka apa tadi? Tunas kelapa, Bu. Tunas kelapa. Bangun datar apa saja yang kalian ketahui tadi? Persegi. Persegi panjang. Segitiga. Lingkaran. Lingkaran. Nah, karena kemudian untuk melanjutkannya, Bu Guru akan memberi kalian evaluasi. Nah, ini soalnya dibagi, Mas Priyo. Ya, Bu. Dikerjakan. Sudah? Ya, Bu. Nah, sudah. Untuk pada kesempatan kali ini kita sudah belajar banyak ya. Apa saja yang sudah dipelajari tadi? Lambang pramuka. Lambang, bangun datar, dan menari. Bagian mana yang paling kalian sukai? Ayo Mbak Feli, bagian yang mana? Menari. Mas Tia juga menari? Tidak bisa, Bu. Loh, tidak bisa. Bagian mana yang paling disukai? Suka yang tadi, Bu, bangun datar. Oh, bangun datar. Nah, ingat tadi kita sudah belajar untuk menjadi anak mandiri. Nah, Ya, Bu. jangan lupa untuk tetap selalu belajar menjadi anak mandiri. Siap, Bu. Saya kira pembelajaran kali ini cukup. Tetap semangat untuk belajar agar cita-cita kalian tetap tercapai dan tetap belajar mandiri. Angkat 2 jempol dulu sebelum menutup pembelajaran pagi ini. Nah, anak kelas 3 hebat. Bu Guru akhiri. Sebelum Ibu Guru akhiri, Mas Priyo dibacakan doa dulu temannya, dipimpin. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.